Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan membahas tentang PSAK 201, penyajian laporan keuangan, yaitu versi terbaru dari PSAK 1. PSAK ini penting banget karena menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Sebelum lanjut, perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Aulia Fidina dengan NIM C2413339. Saya Nisa Sania Herman dengan NIM C2410287. Saya Elsa Marisa dengan NIM C2410747. Saya Jenny Ramutila dengan NIM C24195. Oke, langsung saja kita mulai dari perubahan PSAK 1 ke PSAK 201. Jadi, kenapa sih PSAK 01 berubah menjadi PSAK 201? Perubahan PSAK 1 ke PSAK 201 merupakan hasil dari proses pembaharuan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Ikatan Akuntansi Indonesia. Perubahan ini dilakukan agar lebih selaras dengan standar internasional yaitu IAI 1, Presentation of Financial Statement. Perubahannya itu meliputi yang pertama, penomoran baru yang awalnya PSAK 1 menjadi PSAK 201. Yang kedua, penyesuaian istilah yang awalnya signifikan menjadi material untuk kebijakan akuntansi. Yang ketiga, penjelasan tambahan tentang liabilitas jangka panjang yang punya kovenan atau perjanjian syarat tertentu. Dan yang terakhir, penekanan pada penyajian yang ringkas tetapi tetap informatif. PSAK 201 ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2024 setelah perubahan penomoran dari PSAK 1 yang disahkan pada tanggal 12 Desember 2022. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Jadi, intinya PSAK 201 ini bukan cuma ganti nama ya, Nis, tapi juga nyesuaiin sama laporan keuangan kita biar bisa sejalan sama standar internasional. Betul banget, Fit. Makanya penting banget buat perusahaan dan mahasiswa akuntansi ngerti perubahannya. Selanjutnya, apa sih definisi PSAK menurut para ahli? Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2023, PSAK 201 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur penyajian laporan keuangan umum, mencakup struktur, isi minimal, serta prinsip penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Sementara menurut Kieso, Weigen, dan Warfield 2019, standar akuntansi berfungsi menjaga konsistensi, keterbandingan, dan keandalan laporan keuangan antar periode. Lalu, menurut Olson 1995, laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar bisa membantu investor menilai nilai intrinsik perusahaan, yang artinya membantu menentukan nilai sebenarnya dari perusahaan. Dan Penman 2013 menambahkan bahwa penerapan standar akuntansi membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga publik bisa menilai kinerja perusahaan secara objektif. Oh, jadi bisa dibilang kalau tanpa PSAK, laporan keuangan bakal beda-beda format dan maknanya ya, Els? Ya, benar banget. Makanya PSAK itu penting biar semua laporan punya dasar yang sama. Nah, apa sih fungsi dan kegunaan PSAK itu? Fungsi utama PSAK 201 bisa dirangkum dalam beberapa poin penting. Yang pertama, sebagai pedoman resmi dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, menjamin keterbandingan laporan keuangan antar periode dan antar perusahaan. Yang ketiga, memastikan informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dipercaya. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan ekonomi bagi investor, kreditur, dan manajemen. Dan yang terakhir adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Contohnya, tanpa PSAK, perusahaan A bisa menyajikan aset tetap berdasarkan harga pasar, sementara perusahaan B pakai harga perolehan. Akibatnya, investor bakal kesulitan menilai mana yang sebenarnya lebih efisien. Nah, dengan PSAK,
semua perusahaan punya dasar pengukuran yang sama sehingga hasilnya objektif dan bisa dibandingkan. Selanjutnya, apa saja sih elemen utama dari PSAK 201? Di PSAK 201 ada 5 elemen penting yang wajib diperhatikan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALAP. Yang kedua ada pengakuan. Transaksi diakui berdasarkan basis akrual, artinya diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima. Contoh, pendapatan diakui saat barang dikirim, bukan saat uang masuk. Yang ketiga ada pengukuran. Item di laporan bisa diukur dengan biaya historis, nilai wajar atau nilai kini, tergantung kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang keempat ada penyajian. Laporan keuangan harus wajar, konsisten, dan mudah dipahami, serta berdasarkan asumsi kelangsungan usaha atau going concern. Yang kelima ada pengungkapan. Perusahaan wajib ungkap dasar penyusunan laporan, kebijakan akuntansi material, pertimbangan dan estimasi signifikan, serta informasi tambahan yang relevan di catatan atas laporan keuangan atau CALAP. Berarti poin material itu juga termasuk perubahan baru ya? Iya betul, istilah material sekarang bisa dipakai biar lebih spesifik dan nyesuaiin dengan IFRS, menggantikan istilah signifikan yang dipakai di versi lama. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa PSAK 201 merupakan pembaruan penting dari PSAK 1 yang mengatur bagaimana laporan keuangan harus disajikan secara wajar, konsisten, dan transparan. Perubahan ini membuat standar akuntansi di Indonesia lebih sejalan dengan standar internasional yaitu IAS 1 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Dengan PSAK 201, kualitas laporan keuangan akan meningkat baik dari sisi keandalan, keterbandingan, dan transparan. Sekian video pembahasan kami tentang PSAK 201 penyajian laporan keuangan. Semoga video ini bisa menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya standar akuntansi dalam dunia bisnis dan keuangan. Jangan lupa untuk selalu update sama standar terbaru dari Ikatan Akuntansi Indonesia ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.